Teman-teman sadar gak bahwa setiap hal yang kita lakukan setiap hari, baik itu terkait rencana masa depan, bahkan hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu, tidak jarang menjadikan kita merasa cemas, gelisah, gundah gulana, dan lain sebagainya. Secara alamiah, rasa cemas itu adalah sesuatu yang wajar ya teman-teman, karena hal tersebut adalah bentuk pertahanan yang sudah dibekali oleh Sang Pencipta, agar kemudian kita merasa waspada dan bersiap melakukan hal-hal yang perlu kita siapkan dan perlu kita antisipasi. Tapi jika rasa cemas tiba-tiba hadir tanpa sebab, terlebih sampai membahayakan diri kita, baik secara fisik ataupun mental, maka itu tidak boleh sampai terjadi ya teman-teman. Kita tentu harus tahu cara menanggulanginya agar kita bisa mengkondisikan hal tersebut. Di video kali ini kita akan membahas tentang 6 cara bagaimana mengelola rasa cemas yang bisa jadi hadir secara tiba-tiba ke dalam diri kita. Sebelum berlanjut, bantu klik tombol like terlebih dahulu agar tersebar ke teman-teman kita yang membutuhkan. Dan jika berkenan boleh bantu subscribe. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang merasa cemas, merasa gelisah, jangan sungkan untuk cerita di kolom komentar ya. Baik teman-teman, kita langsung saja. Yang pertama, hal yang harus kita lakukan jika tiba-tiba kita merasa cemas dan gelisah adalah kita wajib mengetahui penyebabnya. Kira-kira yang menjadikan penyebab rasa cemas ini apa? Apakah realistis ataukah tidak? Jika realistis, maka segera bisa kita ambil tindakan untuk antisipasi. Contoh misalkan cemas karena ada keluarga yang sedang perjalanan di luar kota, maka segera kita ambil handphone dan tanyakan kabarnya. Atau contoh lain merasa cemas karena target penjualan di perusahaan misalkan ya, menurun, maka segera kita take action dengan menyusun strategi penjualan yang sekiranya berdasarkan riset ini bagus untuk dijalankan. Intinya jika kita merasa cemas dengan sesuatu yang bersifat realistis ya, maka segera kita identifikasi apa penyebabnya, setelah itu segera ambil tindakan dan selesaikan. Tapi jika kita mencemaskan sesuatu yang tidak realistis, tidak jelas penyebabnya apa, maka wajib kita abaikan. Toh hanya perasaan saja yang belum tentu terjadi, yang bisa jadi hanya sebatas hayalan, hanya permainan pikiran. Fokus saja kepada hal-hal yang positif yang kita sukai, nanti pasti akan tergantikan kok. Kita adalah raja dari tubuh dan pikiran kita, maka jangan mau diperbudak oleh sesuatu yang tidak jelas permasalahannya, yang tidak jelas asal-usulnya, apalagi pikiran-pikiran buruk yang tidak ada sebab dan tidak ada akar permasalahannya. Yang kedua, teman-teman lakukan relaksasi. Jika kemudian tiba-tiba kita merasa cemas, merasa sedih, merasa gundah gulana, maka kita lakukan relaksasi untuk menenangkan diri. Bisa dimulai dengan mengolah pernafasan, kita tarik nafas kemudian lepaskan secara perlahan, terus kita lakukan sampai dengan kita merasa tenang. Atau juga kita melakukan meditasi, atau juga melakukan ibadah ya, sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Jika kita seorang muslim, maka tentu bisa sholat, bisa membaca Al-Quran, juga berdoa tentunya kepada Allah. Menyerahkan setiap permasalahan kepada Allah, pemilik kehidupan kita. Karena tentunya Tuhan kita lebih tahu apa yang sedang kita hadapi, juga bagaimana solusi dalam menghadapinya. Teman-teman, ada sebuah ungkapan bahwa kesedihan itu diibaratkan sebagaimana kita menggenggam duri katanya. Jika kita tidak mau merasakan sakit, ya kita tinggal lepaskan duri tersebut dari tangan kita. Bisa jadi ketika kita merasa sakit, merasa gelisah, karena memang kita senantiasa menggenggam duri dan menggenggam masalah yang kita hadapi. Kita tidak berani melepaskannya. Meskipun tentunya teman-teman dalam prakteknya tentu tidak semudah dan sesederhana itu ya, tapi tentu kita harus coba. Ketika kita berani memulai untuk mencoba, bisa jadi itu adalah awal dari kebahagiaan dan kesembuhan kita. Berikutnya teman-teman adalah menjaga kesehatan tubuh. Nah ini wajib ya, karena biasanya ketika kita lagi sakit, lagi tidak fit, maka rasa cemas bisa tiba-tiba muncul. Dan seringkali rasa cemas itu tidak relate dengan rasa sakitnya. Dan juga suka berlebihan, apalagi bagi teman-teman yang punya anxiety. Pusing sedikit saja seolah-olah merasa punya penyakit berat. Padahal pusing bisa jadi karena kurang minum atau kurang tidur. Atau tiba-tiba dada berdebar karena mungkin tiba-tiba kita ada panik gitu. Seolah-olah itu adalah penyakit jantung. Padahal itu adalah efek karena kita tiba-tiba panik. Jantung bekerja lebih ekstra. Yang berikutnya adalah teman-teman bersosialisasi. Nah ini penting ya, karena biasanya setan itu masuk ketika kita dalam kesendirian. Ketika kita sendiri, pikiran itu bisa datang dari mana saja, dan pada akhirnya kita bisa panjang angan-angan. Kita wajib bersosialisasi. Jika kemudian ada orang rumah, kita bisa segera ngobrol dengan orang rumah, kita ngobrol dengan keluarga, dengan orang tua, atau enggak kita keluar rumah, ngobrol dengan tetangga, ada warung kopi, kita berhenti sejenak, kemudian kita ngobrol. Yang pada akhirnya obrolan-obrolan di warung kopi, obrolan dengan tetangga, obrolan dengan keluarga itu bisa menghilangkan kecemasan kita.
Nah, hal berikutnya jika kemudian kita merasa bersedih adalah kita kurangi akses terhadap sosial media, juga kurangi mungkin membaca berita. Karena tentu ketika baca berita, bisa jadi di berita tersebut banyak hal-hal yang kemudian membuat kita takut, adanya kecelakaan, bencana, dan lain sebagainya. Tentu ini bisa berpengaruh terhadap diri kita merasa cemas. Bahkan mungkin ketika kita berselancar di sosial media, kita juga lihat mungkin ada kawan kita, ada keluarga kita, ada orang lain yang wow hebat, sukses, dan lain sebagainya, sedangkan mungkin diri kita masih biasa-biasa saja. Itu tidak jarang menjadikan diri kita merasa cemas. Terlebih berita-berita itu kan tentu mereka juga ketika membuat berita itu men-trigger, maka rata-rata dalam berita itu mereka pasti menjual kesedihan, menjual ketakutan, menjual rasa penasaran, yang bisa jadi ini berpengaruh terhadap kecemasan kita. Nah, poin terakhir teman-teman sekalian, jangan sungkan kita untuk konsultasi kepada yang ahli. Ketika kita sudah mencoba berbagai hal kita lakukan secara mandiri, tetapi tetap saja merasa cemas, merasa sedih, tiba-tiba merasa gelisah, sulit dikontrol, maka tentu teman-teman wajib untuk kemudian konsultasi kepada ahlinya, kepada psikolog, kepada psikiater, yang dimana yang kita konsultasikan adalah sesuai dengan apa yang kita rasakan, sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Ya teman-teman, itu adalah yang kita bisa sampaikan kepada teman-teman terkait 6 cara untuk mengolah rasa cemas dan rasa gelisah. Semoga bermanfaat.